Halo, oke, kali ini kita mau bedah satu ide penting nih dari buku The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli. Khususnya kita lihat bab 19 yang agak menyoroti soal efektivitas dokter, konsultan, sampai psikoterapis. Kita akan fokus ke fenomena yang namanya regresi ke rata-rata. Anda pernah perhatikan nggak sih kalau habis ada periode buruk banget gitu, kok rasanya cenderung membaik? Iya, iya. Atau sebaliknya kan, lagi di puncak sukses, terus ada penurunan dikit. Nah, persis. Misi kita sekarang ini mau coba bongkar kenapa ya kita sering salah mengertikan penyebab di balik perubahan-perubahan ini. Betul sekali. Dan ini konsep yang menurut saya krusial banget, biar kita nggak gampang narik kesimpulan yang keliru. Jadi, regresi ke rata-rata itu, pada dasarnya ya kecenderungan statistik alami aja. Artinya gini, hasil atau kinerja yang ekstrim, mau itu tinggi banget atau rendah banget, itu biasanya di kesempatan berikutnya bakal diikuti hasil yang lebih dekat ke rata-ratanya dia. Ini bukan sulap atau apa ya, tapi emang gitu cara kerja probabilitas. Menarik. Jadi ada semacam gaya tarik kembali ke kondisi normal atau rata-rata gitu ya. Di buku ini ada contoh yang menurut saya kena banget. Soal guru sama murid. Coba bayangkan ada guru, dia hukum siswa yang nilainya paling jelek, terus dia puji yang nilainya paling bagus. Oke, Nah, pas ujian berikutnya, kira-kira apa yang bakal terjadi? lah. Dan sebaliknya, yang tadinya nilainya cemerlang banget, mungkin bakal sedikit turun. Keduanya ini sama-sama bergerak mendekati ya kemampuan rata-rata mereka masing-masing sebetulnya. Nah, masalahnya muncul kalau gurunya salah interpretasi. Bisa jadi dia mikir, oh, hukuman efektif nih. Atau, wah, pujian kok malah bikin turun ya? Gitu kan? Oh, iya, iya. Jadi kesimpulannya bisa keliru ya? Betul. Padahal perubahannya itu bisa jadi lebih karena fluktuasi acak aja di sekitar kemampuan rata-rata si siswa. Bukan semata-mata karena intervensi guru tadi. Faktor hoki atau apa sesaat itu seringkali punya peran besar loh dalam hasil yang ekstrem itu. Nah, ini langsung nyambung ke judul babnya ya, tentang keraguan pada efektivitas intervensi. Jadi kita mesti skeptis dikit gitu ya. Buku ini juga nyebut contoh lain kan, seperti saya lagi sakit, terus pergi ke dokter, beberapa hari kemudian sembuh. Iya, itu klasik banget. Atau dalam konteks bisnis, perusahaan kami lagi jelek nih performanya, kami panggil konsultan, dan sekarang hasilnya balik normal. Nah, ini dia. Di kasus-kasus kayak gini, kita perlu waspada. Persis seperti yang disiratkan judul bab itu. Pertanyaannya kan jadi, apakah sembuhnya itu benar-benar karena dokternya? Atau jangan-jangan ya emang tubuh lagi proses alami aja kembali sehat? Itu kan regresi ke rata-rata juga. Masuk akal. Sama kayak kasus perusahaan tadi. Apa kinerjanya membaik karena si konsultan? Atau itu cuma bagian dari siklus bisnis biasa yang emang lagi gerak balik dari titik rendah ke level rata-ratanya lagi? Kalau kita abai sama kemungkinan regresi ke rata-rata ini, wah bisa bahaya. Kita bisa keliru menilai suatu tindakan itu efektif atau enggak. Contoh program sekolah di Boston yang disebut di buku itu juga memperjelas ini banget ya. Ya betul. Kan sekolah yang performanya paling rendah dikasih bantuan khusus, terus tahun depannya peringkatnya naik. Nah, peningkatannya itu bisa jadi ya sebagian besar karena regresi ke rata-rata aja. Bukan semata-mata bukti kalau programnya itu super efektif. Oke. Jadi intinya nih apa yang perlu kita pegang erat-erat dari pembahasan ini biar nggak gampang terkecoh gitu. Intinya gini, setiap kali Anda lihat ada hasil yang ekstrim banget, entah itu bagus banget atau jelek banget, terus ada semacam tindakan atau intervensi dilakukan, dan setelah itu hasilnya kok jadi lebih normal atau balik mendekati rata-rata, nah, jangan buru-buru simpulkan kalau intervensi itulah satu-satunya penyebab. Oke. Selalu pertimbangan kemungkinan bahwa itu cuma tangan statistik yang lagi bekerja. Fluktuasi alami aja balik ke rata-rata. Bahayanya kan kita jadi mudah terjebak ilusi sebab akibat. Kita merasa tindakan kita itu lebih hebat atau lebih mujarab dari kenyataannya. Berarti kita memang harus ya lebih kritis ya, terutama pas mengevaluasi klaim-klaim keberhasilan sebuah metode, entah itu pengobatan, strategi bisnis, apa aja lah. Apalagi kalau sebelumnya kondisi emang lagi di titik ekstrim. Bukan berarti intervensi nggak pernah ada gunanya sama sekali ya, tapi... Tapi jangan lupakan peran si regresi ke rata-rata ini. Itu poinnya. Oke, jadi sebelum Anda menyimpulkan sebab akibat, coba tanya dulu ke diri sendiri. Seberapa besar sih kemungkinan ini cuma fluktuasi alami? Cuma balik ke performa rata-ratanya aja.
Kita harus kenali kapan kita melihat hasil yang ekstrim, dan waspada sama penjelasan yang kelihatan terlalu simpel setelahnya. Sip, sip. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda renungkan. Gimana pemahaman soal regresi ke rata-rata ini bisa mengubah cara Anda melihat berita-berita tentang, katakanlah, keajaiban bisnis, atau penyembuhan instan yang suka heboh itu. Atau bahkan, ya, performa tim olahraga favorit Anda yang kadang naik turun drastis. Coba pikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.